Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, untuk hari ini kita bahas bentuk usaha dan perizinan. Sebenarnya saya ingin membahas terkait dengan proyeksi keuangan, cuman mungkin nanti kita jadwalkan saja di hari Jumat ya, di hari Jumat untuk minggu ini, karena untuk pembahasan terkait dengan proyeksi keuangan itu cukup banyak materinya dan harus dijelaskan cukup panjang lebar sehingga butuh waktu, saya harapkan bisa paling tidak maksimal ya saya usahakan 2 jam gitu ya selesai untuk pembahasan itu nanti di hari Jumat ini saja karena ini nanti biar tidak terpotong banyak oleh waktu zuhur, saya ambil materi yang lebih singkat saja dulu. Oke, bentuk usaha dan perizinan. Ya, di bisnis gitu ya, sebenarnya kalau mungkin di awal-awal kita menjalankan bisnis, mungkin tidak semua perizinan harus sudah terpenuhi dulu gitu ya. Biasanya kan orang bisnis di awal mikirnya yang penting jalan dulu gitu ya. Tetapi kalau sudah mulai jalan, sebaiknya sudah mulai memikirkan bentuk usaha dan perizinan gitu ya, terutama bentuk usaha nanti yang cocok untuk usaha saya itu bentuknya apa, kemudian perizinan yang terkait itu apa saja. Ini kalian perlu pahami gitu ya, biar paling tidak yang pertama adalah memang sesuai dengan perundangan yang berlaku gitu ya, biar tidak menyalahi aturan yang ada. Yang kedua adalah terkait dengan bentuk usaha dan perizinan kalau lengkap, ini juga mempermudah untuk mengakses nantinya misalkan kita butuh pemodalan gitu ya, terus mengakses untuk misalkan lebih dipercaya supplier gitu, ataupun lebih dipercaya konsumen. Ini penting gitu ya, bentuk usaha dan perizinan. Seperti contohnya misalkan kalau kalian misalkan di bidang konstruksi gitu ya, saya contohkan di area sipil saja, di bidang konstruksi. Di sana kalau misalkan kalian untuk mengikuti sebuah pengadaan barang dan jasa atau bahkan tender di suatu instansi pemerintah gitu ya, itu pertama sudah ada semacam screening gitu ya. Hanya perusahaan-perusahaan yang misalkan punya legalitas usaha yang jelas, kemudian punya perizinan yang jelas. Seperti perizinan terkait dengan konstruksi itu ada surat izin usaha jasa konstruksi. Nah, kalau tidak punya itu ya pasti bukan kemungkinan besar lagi gitu. Pasti ditolak kalau misalkan kalian mengikuti pengadaan barang dan jasa, misalkan membangun gedung gitu ya di instansi pemerintah, misalkan ingin bangun di UNS atau mungkin di Pemda, di Pemkot seperti itu. Nah, sehingga ini perlu kita pahami bersama gitu ya. Tetapi kalau misalkan bisnisnya dagang keliling gitu ya, nah ini mungkin tidak perlu gitu kita berpikir terlebih dahulu terkait dengan usaha dan perizinan gitu ya. Nah, pada saat kalau misalkan dagang kelilingnya ini sudah berkembang, terus kemudian sudah banyak karyawan gitu, berarti ada tempat produksi gitu lah. Ini sudah harus mulai dipikirkan gitu kan bentuk usaha dan perizinannya ya. Gambarannya seperti itu. Oke. Nah, yang pertama kalian harus paham gitu ya terkait dengan ada 2 istilah biasanya yang digunakan ataupun yang sering terdengar, yaitu yang pertama adalah badan usaha, yang kedua adalah perusahaan. Ya. Nah, ini kita harus tahu bedanya. Kalau dari definisi, badan usaha adalah kesatuan yuridis. Nah, ini di sini ada yuridis, ini biasanya selalu akan terkait dengan masalah legalitas dan hukum gitu ya. Kemudian dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Sedangkan kalau perusahaan secara umum ini hanya penekanannya di apa? Unit ekonomi yang mengkombinasikan sumber daya manusia ala modal gitu ya, dan pengusaha itu sendiri untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa tertentu. Nah, sehingga kalau misalkan kalian punya tadi contohnya misalkan dagang keliling gitu ya,
tetapi itu punya sendiri, sebenarnya itu bisa saja disebut perusahaan. Tetapi apakah kemudian itu sah disebut badan usaha? Nah, dari sisi ekonomis oke, tapi dari sisi yuridisnya bagaimana? Nah, ini yang kemudian kalau tidak ada aspek bentuk badan usaha dan perizinannya, gitu ya. Nah, ini tentunya kita tidak bisa menyebut, gitu ya, yang pedagang keliling tadi adalah suatu badan usaha. Tapi kalau perusahaan selama itu milik sendiri, gitu ya, dan mengkombinasikan sumber daya manusia, ya sumber dayanya ya pengusahanya sendiri, gitu ya, dan juga misalkan dibantu untuk dagang keliling butuh masak dulu, gitu ya, dibantu oleh tukang masaknya, gitu ya. Nah, terus kemudian mengakses bahan baku, misalkan terkait dengan tepung dan lain sebagainya, itu kan terkait dengan ini ya sumber daya alam, kemudian modal. Lah untuk masak itu kan butuh beli, gitu ya, butuh beli bahan, butuh beli untuk peralatan masaknya, ini kan butuh modal. Nah, ini sudah bisa disebut perusahaan. Nah, kemudian bentuk legalitas usaha. Ya, seperti tadi kita bahas badan usaha, gitu ya, di sini. Pertama adalah usaha perorangan. Yang kedua adalah badan usaha tidak berbentuk badan hukum. Yang ketiga adalah badan usaha berbentuk badan hukum. Kenapa di sini ada yang tidak berbentuk badan hukum dan berbentuk badan hukum? Perbedaan yang mendasar antara kalau ini usaha perorangan ini pasti tidak berbentuk badan hukum, gitu ya. Yang berbentuk badan hukum hanya yang nomor 3 ini. Perbedaan mendasar, gitu ya, antara yang tidak berbentuk badan hukum dan berbentuk badan hukum adalah pengesahan dari pihak yang memiliki wewenang, gitu ya, untuk mengeluarkan legalitas tersebut. Salah satunya kalau di Indonesia itu adalah di sini dibedakan di pengesahan lewat Kementerian Hukum dan HAM, gitu. Itu perbedaan yang mendasar antara yang tidak berbentuk badan hukum dan berbentuk badan hukum. Nah, kemudian kita coba bahas satu persatu untuk masing-masing jenis ini. Usaha perorangan. Di sini adalah usaha yang didirikan atas nama si pendiri. Ya, biasanya usaha dagang apa, gitu ya. Terus kemudian mungkin perusahaan dagang, ya tidak harus memang brandnya itu nama pendiri, gitu ya. Ini kan didirikan atas nama si pendiri. Berarti sebenarnya yang berinisiatif itu adalah si pendiri ini untuk mendirikan UD ataupun PD, gitu ya. Ini usaha dagang ataupun perusahaan dagang. Nah, fokusnya memang biasanya untuk usaha perorangan ini berbentuk bidang kerjanya adalah di perdagangan, gitu ya. Kemudian sebenarnya ini tidak wajib, gitu ya, tetapi sebaiknya memiliki NPWP. Tapi kalau NPWP sebenarnya sudah ada peraturannya, ini wajib, gitu ya. Nanti pun kalau kalian terutama, gitu ya, terutama sudah bekerja atau punya bisnis, sebaiknya Anda urus NPWP, gitu ya. Kemudian berikutnya sebaiknya juga, ini juga tidak harus, tapi ini lebih baik, gitu ya, mempunyai SIUP. SIUP itu adalah surat izin usaha perdagangan. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah TDP. Kalau sekarang sudah digantikan dengan NIB. Ini tanda daftar perusahaan ataupun di sini nomor induk berusaha. Nah, berikutnya adalah situ. Situ ini terkait dengan izin HO. Izin HO itu gampangannya kalau situ kan surat izin tempat usaha. Nah, ini kalau HO itu adalah kalau biasanya orang banyak menyebut izin gangguan, gitu ya. Berarti kalau kita sudah misalkan, gitu ya, buka usaha, itu kan biasanya mengganggu, ada gangguan, gitu ya, terhadap lingkungan sekitar, gitu. Contoh misalkan, gitu ya, yang sebelumnya, misalkan contoh kaki lima saja ya, sebelumnya misalkan pinggir jalan, gitu ya, itu tidak ada warung, kemudian Anda mendirikan warung, itu sebenarnya kan sudah mengganggu pengguna jalan lain, gitu ya. Nah, kalau kemudian terus kemudian, gitu ya, berikutnya Satpol PP mengetahui Anda jualan di situ, terus kemudian tidak punya izin, nah mereka berkewajiban untuk mengusir
warung Anda gitu kan, untuk segera membongkar. Lah itu yang terjadi kalau misalkan contoh misalkan kalau di ceritanya yang banyak itu kan di DKI gitu ya. Kalau ada pedagang kaki lima buka lapak sembarangan, nggak punya izin, ya kemudian dikejar-kejar gitu kan ya. Nah, kalau bisa malah ditangkap kalau masih bandel gitu kan. Seperti itulah. Itu adalah terkait dengan ini. Dia punya izin gangguan nggak? Wong trotoar kok dibuat apa jualan. Nah, ini kan ganggu gitu ya. Tapi selama kemudian dia punya izin ini HO ataupun situ, ya Satpol PP nggak bisa ngusir mereka. Tetapi selama ini kan kenyataannya pasti tidak punya gitu kan. Sehingga kalau misalkan ada warung-warung gitu ya pinggir jalan tidak punya ini kemudian dipaksa bongkar, ya itu sudah menjadi apa ya, bukan hak lagi gitu ya, kewajiban gitu ya dari apa pemerintah daerah untuk menertibkan itu semua gitu ya. Dan sebenarnya di aturan itu pun tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengganti bangunan tersebut. Kalaupun mengganti itu hanya sekedar ya semacam apa ya, ya ya penggantian ini saja gitu ya, yang bersifat sosial saja gitu. Seperti itu. Sehingga kenapa kita harus mengetahui ini semua? Ya supaya nantinya kalian pada saat membuka usaha itu tolong berhati-hati meskipun hanya misalkan di sini usaha perorangan gitu ya. Nah, sebaiknya punya ini semua. Kalau NPWP ini wajib gitu ya. Kalau SIUP, TDP, NIB ini memang lebih baik seperti itu. Lah HO ini wajib sebenarnya gitu ya. Tapi saya yakin gitu ya banyak mungkin warung-warung pedagang gitu ya baik di banyak kota gitu ya yang buka lapak sembarangan itu mereka tidak mempunyai ini. Nah, sehingga ini karena kalian itu lebih berpendidikan harusnya lebih paham gitu ya terkait ini. Berikutnya adalah usaha tidak berbadan hukum. Ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah persekutuan perdata gitu ya atau maatschap. Ini bahasa Belanda. Kemudian berikutnya bentuk firma. Yang terakhir adalah CV. Commanditair Vennootschap. Nah, ini juga bahasa Belanda. Nah, ini adalah akta pendirian dibuat biasanya lewat notaris, gitu ya. Notaris yang wilayah kerjanya di wilayah tersebut, biasanya notaris, terus kemudian pejabat pembuat akta tanah itu biasanya adalah punya wilayah kerja, gitu ya. Dan disahkan pengadilan negeri. Nah, kalau tidak berbadan hukum, biasanya pengesahan hanya sampai pengadilan negeri, tidak sampai ke Kementerian Hukum dan HAM. Itu tadi. Tapi tetap apa ya istilahnya? Meskipun gitu ya, sudah disahkan pengadilan negeri, ini tetap masuk usaha tidak berbadan hukum. Gitu ya. Karena salah satunya adalah nanti ada beberapa aspek dasar yang tidak apa istilahnya tidak harus dipenuhi oleh persekutuan gitu ya, tetapi ini usaha yang tidak berbadan hukum tetapi harus dipenuhi oleh yang berbadan hukum. Nanti kita bahas yang berbadan hukum saja. Oke, kita bahas satu persatu. Maatschap atau persekutuan perdata. Ini apa istilahnya? Karakteristik dari persekutuan perdata itu adalah setiap anggota bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga ini maksudnya apa? Contoh misalkan kalian membuat persekutuan perdata 3 orang, gitu ya. Nah, terus kemudian ABC, A ini, gitu ya. Kemudian apa? Berhutang ke bank, misalkan sejumlah 1 juta. Nah, ini tidak bisa dibebankan ke persekutuan, gitu ya. Nanti yang tanggung jawab ya A meskipun A ini sebagai apa anggota persekutuan. Tapi kalau kemudian nanti pada saat tidak apa gagal bayar, gitu ya, yang dikejar ya A ini. Bank itu tidak mengejar si apa persekutuan perdatanya. Sehingga di sini setiap anggota harus bertanggung jawab sendiri-sendiri, gitu ya. Tidak melibatkan anggota yang lain kalau misalkan punya hutang, gitu ya. Pihak ketiga ini pun juga misalkan terkait dengan supplier gitu ya. Dia pesen atas nama dia gitu ya. Yang tanda tangan dia ya yang bertanggung jawab ini.
Berikutnya tidak mempunyai harta kekayaan. Maksudnya apa? Tidak ada harta kekayaan yang diatasnamakan persekutuan perdata. Harta kekayaan di sini adalah harta kekayaan pribadi masing-masing yang misalkan dibawa gitu ya. Dibawa apa istilahnya, misalkan kan bisa jadi pada tiap anggota persekutuan itu menyumbang sendiri-sendiri, ada mungkin yang uang, barang gitu ya. Nah, ini atas nama sendiri semua, masih tidak bisa kemudian diatasnamakan persekutuan. Bisa menggunakan nama salah satu anggota sebagai nama persekutuan. Nah, kemudian setiap anggota tidak dapat mengikat anggota lain. Memang ya ini tadi bertanggung jawab sendiri-sendiri gitu ya, sehingga tidak bisa mengikat anggota yang lain. Kemudian bebas menentukan keuntungan dan kerugian bagi anggotanya, ya tentunya berdasarkan kesepakatan di awal. Ya. Nah, terus kemudian apa manfaatnya membuat persekutuan perdata? Ini memang manfaatnya kecil sekali, sehingga memang kebanyakan kasus gitu ya, pebisnis itu jarang yang kemudian menggunakan badan usaha berbentuk persekutuan perdata. Oke, berikutnya adalah firma. Firma berbeda lagi dengan yang persekutuan perdata tadi. Firma ini bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan para anggotanya. Nah, kalau tadi tidak, yang ini firma bertanggung jawab penuh. Ya, makanya kalau misalkan ada apa-apa gitu, seperti tadi berhutang atau kemudian punya kesalahan atau tindak pidana atau perdata terhadap pihak lain, firma harus juga bertanggung jawab. Makanya kemudian biasanya anggota-anggota yang bandel itu tadi gitu ya, setelah diberesi ya biasanya dikeluarkan dari firma. Ya. Nah, mempunyai harta kekayaan sehingga pihak ketiga dapat menagih. Nah, harta kekayaan ini gitu ya, nanti sama dengan seperti CV, itu adalah sampai menyangkut gitu ya, kalau misalkan firma ini punya hutang terus gagal bayar gitu ya, tidak hanya yang disita itu harta kekayaan saja gitu ya, bisa sampai ke harta kekayaan pribadi. Nah, berikutnya adalah tidak perlu memberi kuasa ke mitra lain dalam perbuatannya, ya, karena ini biasanya ini saya sambung di sini, biasanya bidangnya ini berupa profesi atau konsultan, berarti biasanya orang-orang yang di dalamnya itu memiliki keterampilan dan profesionalisme yang sama gitu ya bidangnya. Contoh misalkan firma itu biasanya apa, pengacara itu kan biasanya punya firma gitu ya. Nah, misalkan Hotman Paris Co gitu ya, atau dan kawan-kawan dan lain sebagainya, itu biasanya adalah firma. Lah, yang sebagai lawyer atau pengacara di sini tidak hanya satu orang si Hotman saja gitu ya, teman-teman yang lain juga banyak, dan teman-teman yang lain itu punya gitu ya kuasa juga untuk meloyeri gitu ya pihak lain gitu ya. Kalau misalkan diminta oleh pihak lain menjadi lawyernya gitu, tanpa kemudian harus minta izin dulu gitu ya ke Hotman Paris seperti itu. Nah, makanya di sini kan tidak perlu memberi kuasa ke mitra lain dalam perbuatannya. Cukup biasanya hanya ya lapor saja gitu ya, hanya sepengetahuan, tidak perlu surat kuasa khusus gitu ya. Nah, kemudian menggunakan nama bersama, biasanya yaitu tadi dan kawan-kawan, Enco gitu-gitu. Lah yang terkenal itu dipakai sebagai brandnya gitu ya. Tetapi nantinya dan kawan-kawan. Kalau di situ ada 10 orang kan nggak bisa kemudian disebut semua gitu ya. Nggak bisa disebut semua karena nanti nama firmanya kan terlalu panjang. Kemudian pembagian keuntungan sesuai dengan besar kecilnya modal yang diikutkan dalam firma. Nah, biasanya memang modal terbanyak ini juga yang punya punya hak gitu ya, atau biasanya punya preference gitu ya untuk mencantumkan namanya sebagai nama firma gitu ya. Dan kawan-kawan yang lain ya hanya Enco seperti itu saja. Nah, biasanya bidang profesi ataupun konsultan. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah CV. CV di sini adalah persekutuan komanditer. Gitu ya. Di dalam CV mengenal dua istilah, sekutu aktif dan sekutu pasif atau komanditer. Sekutu aktif ini adalah anggota yang menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab atas hutang perusahaan. Nah, maksudnya anggota yang menjalankan ini siapa? Ya,
bahasa lainnya adalah direkturnya CV tersebut. Nah, gitu ya. Kalau di PT itu kan ada istilah direkturnya CV tersebut. Gitu. Oke. Nah, kemudian, oke, sebentar dulu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekutu aktif itu direkturnya, gitu ya. Sekutu pasif adalah anggota yang menanamkan modal dan tidak ikut dalam operasional CV. Nah, ini adalah kalau di PT istilahnya adalah ini adalah komisarisnya, gitu ya, komanditer ini. Nah, terus apakah kalau sekutu aktif ini tidak boleh kemudian juga ikut store modal? Boleh, gitu ya. Tapi biasanya yang jelas adalah sekutu pasif ini hanya store modal doang, gitu ya. Dia tidak ikut gitu ya dalam operasional aktif atau operasional harian dari CV tersebut karena yang menjalankan tersebut adalah sekutu aktif. Nah, sekutu aktif ini boleh saja gitu ya, tapi biasanya sekutu aktif ini juga store modal gitu ya. Dan sekutu pasif ini juga store modal, cuma nanti ya besarannya bisa berbeda gitu ya. Nah, kemudian pembagiannya sama dengan firma tadi berdasarkan apa? Modal yang di-store. Loh, kan enak yang pasif kalau gitu. Kalau misalkan contoh gitu ya, ini 60 gitu yang pasif, aktif 40. Berarti nanti yang pasif dapat bagi hasil yang lebih besar. Iya, tapi kan nanti sekutu aktif ini bisa apa? Minta apa? Gaji kan karena dia apa? Menjalankan usaha. Nah, gaji ini bisa ditetapkan kan berdasarkan kesepakatan seperti ini. Nah, tapi memang sebenarnya untuk pembagian apa namanya keuntungan gitu ya memang bisa diatur berdasarkan ini juga gitu ya kesepakatan bisa berdasarkan modal yang di store atau bisa berdasarkan misalkan gitu ya kan awal ini nyetornya 40 yang ini 60 terus kemudian sekutu aktif kan juga bisa nego ini saya nggak perlu gaji gitu ya tapi misalkan nanti kalau ada profit dibagi dua rata 50-50. Nah, kalau sama-sama sepakat ya boleh saja. Nah, kemudian pengurus perusahaan bertanggung jawab hingga ke harta pribadi. Ya, sama seperti firma tadi. Berarti kalau misalkan CV ini ngutang ke bank, gitu ya, misalkan 100 juta, terus macet, gitu ya, macet, misalkan baru terbayar 50 juta, 50 jutanya sisanya nggak bisa terbayar, misalkan hitung juga aset dari CV gitu ya yang sudah dibeli selama CV itu berdiri misalkan dijual hanya laku 10 juta berarti masih sisa 40 juta. Nah, 40 juta ini kemudian bagaimana melunasinya? Ya sampai ke harta pribadi si sekutu aktif maupun pasif tersebut. Nah, ini kelemahan dari CV itu. Kemudian tidak berbadan hukum karena pengurusan hanya sampai ke pengadilan negeri. Kemudian jika ada anggota yang meninggal, maka otomatis bubar. Gitu ya. Otomatis bubar. Sehingga kemudian apa? Ya harus kemudian diajukan ulang. Gitu ya. Kalau ingin kemudian masih tetap pakai nama yang baru, harus diajukan ulang. Contoh misalkan gitu ya. Yang meninggal yang sekutu pasif. Berarti tinggal satu orang kan, padahal namanya persekutuan. Gitu ya. Seperti tadi persekutuan perdata, firma CV itu anggotanya ya minimal 2 orang. Kalau satu orang bukan sekutu namanya gitu ya. Persekutuan ya minimal 2 orang. Makanya kemudian pada saat salah satu meninggal, contoh misalkan di sini sekutu pasif meninggal, berarti tinggal satu orang kan, ya otomatis bubar. Nah kalau ingin kemudian gitu ya, ingin meneruskan dan kemudian mengganti yang meninggal ini berarti harus diajukan ulang meskipun dengan nama yang sama. Karena apa? Ada perubahan struktur keanggotaan dalam CV tersebut. Nah, biasanya kemudian terkait dengan legalitas dan perizinan. Nah, ini berikut. Biasanya CV itu ada akta pendirian CV, biasanya dibuat oleh notaris, gitu ya.
Berikutnya ada SKBD, ini surat keterangan domisili perusahaan. Nah, ini kenapa saya merahkan, gitu ya? Kalau saya lihat di peraturan baru, ini sudah tidak menjadi wajib lagi. Tetapi kalau kemudian disertakan, ya boleh, gitu ya. Tapi ini tidak menjadi wajib. Untuk ini alasannya adalah untuk mempercepat pengurusan perizinan perusahaan. Kemudian NPWP, lah NPWP ini seperti yang di firma itu juga ada NPWP-nya. Nah, untuk di persekutuan, kalau misalkan ada NPWP itu ada 2 NPWP. Yang satu ada NPWP badan, NPWP ini kan nomor pokok wajib pajak. Badan itu apa ya, perusahaannya atau badan usahanya. Gitu ya, makanya istilahnya badan, maksudnya badan usaha. Kemudian yang satunya lagi ya NPWP dari pekerjanya, gitu ya. Terutama dalam hal ini ya sekutu aktif, gitu ya, sekutu aktif atau direkturnya. Lah sekutu pasif gimana ya, sebaiknya juga harusnya gitu ya, ya punya NPWP, karena sebenarnya aturan NPWP itu siapapun juga, gitu ya, warga negara Indonesia, gitu ya. Terutama yang sudah punya penghasilan ya wajib punya NPWP, gitu ya. Seperti itu. Berikutnya ya SIUP, kalau usahanya terkait dengan perdagangan. Meskipun misalkan dia memproduksi, tapi kemudian dia menjual sendiri, ya tetap sebaiknya ada SIUP, gitu ya, karena dia menjual, gitu ya, tidak hanya memproduksi saja. Nah, berikutnya adalah TDP, tadi sama dengan NIB, yaitu tanda daftar perusahaan atau sekarang adalah nomor induk berusaha. Oke, itu CV. Nah, ini adalah ketiga jenis yang tadi, badan usaha tidak berbadan hukum. Berikutnya adalah badan usaha berbadan hukum. Nah, akta pendirian dibuat oleh notaris sama dengan yang lain yang di persekutuan tadi, dan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Gitu ya. Nah, kemudian bentuknya apa? Perseroan terbatas. Yang kedua adalah koperasi. Oke, sebelum saya lanjutkan ke badan usaha berbadan hukum, ada pertanyaan? Untuk yang perusahaan perorangan dan juga tadi badan usaha tidak berbadan hukum, silakan. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah PT. Perseroan terbatas. Di sini memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta pribadi. Nah, ini perbedaan dengan PT ataupun badan usaha berbadan hukum, gitu ya, dengan yang persekutuan tadi, yang tidak berbadan hukum. Itu adalah apa? Kekayaannya terpisah dari harta pribadi. Sedangkan kalau yang tidak berbadan hukum tadi belum terpisah, gitu ya. Nah, sehingga apa? Kalau misalkan gitu ya, ada seperti tadi kasus yang sama gitu ya, dia ngutang ke bank, gagal bayar, ya yang yang digunakan untuk melunasi tersebut ya hanya aset-aset atas nama PT saja, tidak sampai ke aset pribadi dari pemilik PT-nya, gitu ya. Kecuali kalau PT-nya melakukan tindakan pidana, gitu ya. Misalkan direkturnya gitu ya juga di sini direktur ini juga punya saham gitu ya di PT tersebut gitu ya, untuk memenangkan tender dia nyuap gitu ya. Dia nyuap terus ketangkep, terus kemudian kan berarti dia tidak dapat proyek. Nah, karena ketangkep tidak dapat proyek, perusahaannya macet gitu ya. Macet karena tidak ada pemasukan, terus pilot, terus di sisi yang lain ini jadi terpidana gitu ya. Nah, ini kemudian ya bisa diurus sampai ke harta pribadi. Tetapi selama gitu ya, tidak ada kasus-kasus pidana gitu ya, biasanya adalah ya bank hanya bisa mesita gitu ya, ataupun ya menyita aset atas nama PT, tidak sampai ke aset atas nama pribadi, misalkan pemilik PT-nya.
Itulah adalah salah satu perbedaan antara badan hukum dengan yang tidak berbadan hukum. Selain itu, ini adalah salah satu apa? Keuntungan gitu ya. Kelebihan dari PT dibandingkan yang persekutuan tadi, baik persekutuan perdata, firma ataupun CV. Berikutnya adalah PT bertanggung jawab atas kewajiban kepada pihak ketiga. Tadi sudah saya jelaskan. Dan para pemegang saham bertanggung jawab sebesar nilai sahamnya. Ini maksudnya bertanggung jawab di sini bukan terkait gitu ya dengan masalah tadi yang pihak ketiga, tetapi bertanggung jawab terhadap apa? Pembagian gitu ya ini, pembagian profitnya. Ataupun juga bisa jadi gini, bertanggung jawab terhadap contoh misalkan begini. Ada pemegang saham yang paling besar gitu ya, dia mayoritas. Nah, dia juga punya apa? Tanggung jawab di sini untuk apa? Memilih direktur tanggung jawab dia itu lebih besar dibandingkan yang nilai sahamnya lebih kecil gitu ya. Nah, itu maksud bertanggung jawabnya adalah di sisi sini. Tidak kemudian gitu ya seperti tadi kalau misalkan macet gitu ya, kreditnya macet kemudian juga sampai ke arah harta pribadi, tidak. Nah, tetapi gitu ya. Nah, tetapi lagi di sini maksud yang lain juga gitu ya. Maksud yang lain juga. Nah, kalau kemudian macet gitu ya, aset ini yang dipunyai perusahaan juga sudah gitu ya. Sudah terjual belum ketutup, berarti tanggung jawab berikutnya adalah sebatas pada saham yang dimiliki oleh pemilik saham. Maksudnya apa? Ya contohnya ya yang sahamnya gede ya sebaiknya apa? Sahamnya dijual untuk apa? Untuk nutupi atau bayar hutang. Tetapi di sini saham itu kan berbeda dengan apa? Dengan harta pribadi, gitu ya. Dia cukup hanya melepas saham itu saja untuk membayar, tetapi tidak harus menjual rumah, tidak harus menjual mobil, kan seperti itu, kan berbeda. Nah, sehingga ini tadi tetap syarat atau kondisi terpisah dari harta pribadi ini memang terjaga di sini, gitu ya. Maksudnya ini juga kewajiban ini terkait dengan pemegang saham adalah kewajiban sebatas misalkan dia hanya menjual saham, gitu ya, untuk membayar hutang. Tapi kalau kemudian gitu ya, semua pemilik sudah menjual sahamnya juga tetap nggak bisa nutup utang, ya tetap nggak lari ke harta pribadi, gitu ya. Oke, kemudian berikutnya saham, gitu ya, dan piutang dari perusahaan itu dapat diwariskan. Maksudnya piutang di sini adalah ya kalau perusahaan seseorang punya saham, gitu ya, berarti dia punya sebagian aset dari perusahaan. Nah, jenis salah satu aset dari perusahaan itu adalah berupa piutang. Kalau aset itu ada aset lancar, gitu ya, ada aset tetap. Nah, aset lancar itu salah satunya bentuknya adalah piutang. Berarti otomatis kalau seseorang punya saham, berarti dia sebenarnya juga punya piutang, gitu ya, terhadap perusahaan tersebut atau terhadap PT tersebut. Dan keduanya ini bisa diwariskan. Berikutnya jelas berbadan hukum, pembagian profit sesuai dengan porsi saham. Gitu ya. Berarti yang gede ya dapat porsi gede. Seperti tadi saya contohkan adalah gitu ya, misalkan gitu ya, direktur atau CEO-nya dia memiliki porsi saham, contoh tadi dia tidak mayoritas misalkan hanya 10%. Sedangkan misalkan pemegang saham yang lain gitu ya, yang dalam komisaris itu secara total 90%, ya porsi profit bagi si CEO tadi ya hanya 10%. Nah, tambahnya di mana? Ya gaji CEO-nya, gitu kan ya. Gaji CEO-nya kan nanti dia bisa minta tinggi kalau misalkan memang dia sukses menjalankan perusahaan. Nah, berikutnya ada komisaris sebagai pengawas. Lah, komisaris ini adalah sekumpulan dari apa? Pemegang saham ataupun wakil, gitu ya. Bisa jadi begini, komisaris di sini itu bukan si orang pemegang sahamnya, tetapi dia menunjuk orang misalkan yang lebih profesional untuk mewakili. Gitu ya. Nah, itu juga berlaku seperti di ini PT-PT BUMN, gitu ya. BUMN itu kan biasanya porsi saham yang cukup besar dimiliki oleh negara.
Dan negara kemudian biasanya menunjuk wakil, gitu ya, yang mewakili dia sebagai pengawas di BUMN tersebut, gitu ya, sebagai pengawas dan juga di sini tentunya sebagai komisaris, gitu ya. Tidak harus kemudian Menteri BUMN, tidak, gitu ya. Menteri BUMN kan urusannya sudah banyak, gitu ya. Dia kemudian yang menunjuk wakil, gitu ya, sebagai komisaris untuk mengawasi jalannya PT BUMN tersebut. Nah, kemudian kekuasaan tertinggi ada di tangan RUPS. RUPS ini rapat umum pemegang saham. Gitu ya. Berarti biasanya di akhir tahun sebuah PT itu mengadakan RUPS. Gitu ya. Nah, isinya apa ya? Tentu mengevaluasi gitu ya, 1 tahun terakhir ini performance perusahaannya seperti apa, target-targetnya tercapai tidak, gitu ya. Terus kemudian juga mengevaluasi kinerja dari direktur-direkturnya yang sudah dia pilih, yang sudah dipilih oleh pemegang saham tersebut atau komisaris. Berikutnya juga membahas apa biasanya? Pembagian ini profit, gitu ya. Nah ini kita misalkan kalau rugi ya nggak usah dibahas gitu ya. Kalau rugi nggak ada pembagian soalnya, tinggal dibahas adalah bagaimana bayar kerugian gitu ya. Nah kalau ada profit nantinya juga akan dibahas di sini. Gitu ya. Kalau misalkan profit 1M itu akan dibahas begini. Nah profit 1M ini 100% akan dibagi ke pemegang saham atau sebagian akan ditahan. Makanya biasanya di istilah laporan keuangan itu ada laba ditahan dan dividen. Kalau dividen itu yang dibagi. Nah, contoh misalkan, lah itu semua dibahas di RUPS. Contoh misalkan untung 1M. Udahlah, ada yang ditahan 500 juta gitu ya. Untuk apa? Untuk misalkan perusahaan ekspansi gitu ya, tambahan untuk ekspansi. 500 jutanya dibagi. Nah, itu adalah berdasarkan keputusan RUPS. Sehingga profit dari PT tidak melulu 100% itu pasti berupa dividen. Gitu ya, tergantung kesepakatan di RUPS. Nah, kemudian setelah administrasi itu biasanya ya ini nama. Nah, nanti juga ada perbedaan terkait dengan misalkan CV dan PT. Kalau CV karena pengesahannya di pengadilan negeri itu berarti di kota atau kabupaten, gitu ya. Biasanya di sana hanya dicek satu kabupaten itu saja, ada nama yang sama tidak, gitu ya. Nah, sedangkan bisa jadi beda kabupaten ada nama CV yang sama, bisa. Tetapi untuk PT, nama ini akan dicek seluruh Indonesia. Nama PT itu harus unik, tidak boleh sama. Tidak boleh ada 2 PT memiliki nama yang sama. Itu tidak boleh. Nah, sehingga kalau sekarang itu biasanya disarankan pada saat kita mengajukan PT itu minimal terdiri dari 3 kata. Bahkan kalau perlu lebih. Biasanya minimal 3 gitu ya, minimal 3 untuk menghindari tadi kesamaan dengan PT-PT yang ada sebelumnya. Nah, kemudian apa? Ya diajukan dan disahkan oleh sampai tingkat Kemenkumham. Berikutnya modal dasar. Modal dasar ini kalau untuk yang PT kecil 50 juta, PT menengah itu 500 juta, PT yang besar itu 10M. Nah, apakah kemudian modal dasar 50 juta ini harus di-store semua? Tidak. Makanya ada istilah nanti dikenal di PT modal dasar, gitu ya. Kemudian modal yang ditetapkan dan modal yang di-store. Nah, misalkan gitu ya, kita ngajukan akta pendirian PT gitu ke notaris, modal dasar berapa? Gitu. Biasanya di notaris ditanya, berapa Pak? Misal 50 juta. Mereka akan tanya, lah ini modal yang ditetapkan dan di-store berapa? Lah, aturannya, kita menurut perundang-undangan, modal yang ditetapkan dan di-store itu minimal 25% dari modal dasar. Gitu. Ini minimal 50-500 ini minimal ya, minimal modal dasar. Kalau misalkan, boleh nggak saya mengajukan modal dasar 100? Boleh. Ya, cuman nanti yang harus ditetapkan dan di-store adalah minimal 25% dari yang modal dasar yang diajukan. Berarti kalau 50 juta berarti apa? Yang harus di-store dan bukti penyetoran itu dilaporkan ke Kemenkumham adalah 25%
berarti 12,5 juta. Itu harus ada bukti store ke rekening apa? Rekening PT, bukan rekening pribadi, gitu ya, rekening PT. Begitu pun juga 500 juta ya 25%-nya berapa, ya, seperti itu. Nah, kemudian model yang ditetapkan itu boleh nggak lebih dari 25%? Boleh saja. Kalau kalian misalkan menetapkan 50%-nya, ya harus dibuktikan dengan modal di store, bukan hanya ditetapkan saja terus nggak nyetol gitu ya. Kalau sudah ditetapkan 50 juta, 50%, ya harus di store 50%-nya gitu ya. Itu bedanya ditetapkan dan di store. Kemudian ya tentunya punya NPWP, nomor pokok wajib pajak untuk badan usaha. Nah, badan usahanya di sini adalah PT. Ya ngurusnya ke Dirjen Pajak atau kantor pelayanan pajak gitu ya setempat. Kemudian PKP, ini kalau produksinya adalah ini pengusaha kena pajak terkait dengan produksi impor ekspor gitu ya, memperdagangkan barang jasa kena pajak, ini sebaiknya juga mengurus izin terkait dengan PKP. Kemudian SIUP gitu ya, ngurus ke Dinas Perindustrian Perdagangan setempat gitu. Kalau terkait dengan memang ada usaha memperdagangkan gitu ya. Kemudian TDP atau NIB gitu ya, setelah dapat SIUP kemudian mengajukan wajib daftar perusahaan gitu ya, yaitu ke Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan, terus kemudian kalau sudah disahkan nanti akan keluar TDP, kalau sekarang istilahnya adalah NIB. Kemudian juga harus melaporkan yang namanya laporan keuangan tahunan perusahaan. Dan sebaiknya tiap tahun diaudit oleh akuntan publik. Nah, kemudian sertifikat kompetensi yang terkait seperti tadi saya contohkan, kalau PT ini bergerak di bidang misalkan jasa konstruksi, ya wajib gitu ya memiliki sertifikat izin usaha jasa konstruksi gitu ya. Kalau yang lain gitu ya, saya kurang paham. Misalkan di pariwisata biasanya juga ada gitu ya, karena di sana ada asosiasinya gitu ya. Lah itu nanti tergantung gitu ya dari dari sektor usaha yang kalian jalani gitu ya. Kalau tadi jasa konstruksi ya ada izinnya sendiri, kalau pariwisata ada sendiri dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah koperasi. Koperasi di sini akta pendirian dibuat oleh notaris, gitu ya, dan disahkan oleh sama Menteri Hukum dan HAM, gitu ya, dan melaksanakan wajib daftar perusahaannya adalah ke Kanwil. Kanwil ini berarti tingkatnya biasanya provinsi. Untuk yang ngurusi ini koperasi dan UKM, gitu ya. Soalnya biasanya nama-nama dinas, gitu ya, baik di kabupaten ataupun di provinsi itu kan namanya berbeda-beda gitu ya, karena tiap daerah memiliki kewenangan untuk memberikan nama sendiri yang ngurusi ini terkait dengan koperasi dan UKM. Ada yang perindustrian, perdagangan dan koperasi itu digabung semua gitu ya. Ada yang dipisah ya, masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Nah, kemudian ini mengacu ke undang-undang ini masing-masing ada Undang-Undang 25 nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian, ataupun juga sekarang sudah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2012. Kemudian ada jenis-jenis koperasi, ada koperasi primer, ya, ini anggota minimal 20 orang. Jadi kalau kalian ingin buka koperasi, gitu ya, tinggal ngumpulin 20 orang, gitu ya, tanda tangan sudah, kemudian bisa diajukan koperasi. Kemudian ada koperasi sekunder, anggotanya minimum 3 koperasi primer. Berarti koperasi itu juga ada yang gabungan gitu ya, gabungan dari koperasi. Nah, istilahnya adalah koperasi sekunder. Kemudian keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Nah, maksudnya apa? Contoh misalkan di sini tadi kan 20 orang minimal. Selama kemudian perjalanannya kemudian ada anggota yang ingin bergabung, ya terbuka gitu ya, boleh-boleh saja. Kemudian dijalankan secara demokratis dan berdasarkan musyawarah mufakat, asas kekeluargaan. Lah ini perbedaan PT dengan koperasi adalah di sini, gitu ya. Koperasi itu lebih demokratis, gitu ya, lebih kekeluargaan, gitu ya, karena melibatkan tadi beberapa orang sampai 20 orang, di mana masing-masing ini
itu punya apa ya, istilahnya punya suara gitu ya, yang sama dengan yang lain. Berbeda kalau PT kan sangat melihat ini ya, struktur pemodalan atau struktur saham gitu ya, struktur saham yang di store oleh masing-masing anggota. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Makanya biasanya kalau dulu gitu ya, kan soko guru koperasi itu kan Bung Hatta gitu ya. Dulu beliau itu lebih mendorong untuk mengembangkan koperasi, itu inginnya apa? Mengangkat gitu ya, kesejahteraan dan harga hidup, terutama UKM, UKM gitu ya, kecil mikro gitu ya. Terus kemudian petani gitu ya. Petani ini baik petani misalkan yang terkait dengan misalkan padi ataupun kebun dan lain sebagainya. Kemudian ini di bawah Kementerian Koperasi dan UMM. Kemudian bagian sisa hasil usaha dibagi sebanding dengan besarnya jasa. Jadi perbedaannya apa? Gitu ya. Nah, SHU ini bukan hanya sekedar dibagi berdasarkan modal yang disetor, tetapi juga jasa yang diberikan oleh anggotanya. Kalau saya contohkan di koperasi simpan pinjam, gitu ya, selain modal yang disetor di awal, biasanya anggota itu juga ikut apa? Ikut nabung dan juga ikut ngutang, gitu ya. Nah, biasanya semakin besar yang nabung atau lebih diberatkan biasanya ngutang gitu ya. Semakin besar anggota itu ngutang, biasanya dapat SHU juga kecipratan cukup gede, bukan hanya dari modal yang di store saja gitu ya. Nah, itu maksudnya ini adalah besarnya jasa gitu ya. Selain tadi modal yang di store juga dari ini tadi gitu ya, ngutang itu tadi. Itu gambarannya seperti itu. Tapi kalau yang tidak disimpan pinjam, berarti jasa apa ya? Misalkan dia sebagai pengurus apa gitu ya. Nah, itu kemudian dia diberikan porsi lebih atau porsi tambahan gitu ya. Hak dia mendapatkan sebagian dari sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha ini apa ya, semacam profitnya gitu ya, profitnya dari koperasi tersebut. Nah, koperasi tentunya ini bersifat kemandirian gitu ya, kemandirian, tidak terikat oleh pihak lain. Tetapi di sisi yang lain sebenarnya dengan bentuk koperasi yang berbadan hukum biasanya, karena berbadan hukum itu keuntungan yang lain adalah lebih mudah mendapatkan akses pemodalan juga, gitu ya, dibandingkan dengan yang tidak berbadan hukum. Tapi yang tidak berbadan hukum, apakah kemudian tidak bisa? Tidak, mereka juga mudah, gitu ya. Tetapi yang berbadan hukum itu biasanya jauh lebih mudah, gitu ya, dan bisa jauh lebih besar, gitu ya. Seperti itu. Sehingga kenapa apa biasanya PT ataupun koperasi, khususnya PT gitu ya, bisa mempunyai aset yang sangat besar gitu ya, karena itu tadi kemudian mengakses sehingga mudah untuk mengembangkan usahanya. Oke lah, ini modal koperasi dari mana? Gitu ya, modal sendiri, misalkan tadi modal yang di store itu apa? Berupa simpanan pokok, simpanan wajib, gitu ya. Simpanan pokok ini tetap dan sama, simpanan wajib ini tetap dan bisa berbeda-beda, gitu ya. Berarti ini yang membedakan nanti juga terkait dengan SHU. Gitu ya. Dan yang berikutnya adalah dana cadangan. SHU yang tidak dibagi. Seperti tadi di PT, itu kalau ada profit yang ditahan, yaitu yang tidak dibagi, dan ada profit yang dibagi. Di koperasi juga sama skemanya. Ada SHU yang dibagi, ada SHU yang tidak dibagi. Nah, modal yang lain tentunya hibah. Kalau hibah ini istilahnya apa? Kalau simpanan pokok wajib, gitu ya, terutama wajib, ini orang nyetor biasanya kan mengharapkan imbalan, gitu ya. Kalau hibah ini tidak mengharapkan imbalan, ya sudah, pokoknya pasrah saja, saya tidak mengharap imbalan, dan ini kemudian bisa diklaim sebagai modal dari koperasi. Berikutnya adalah modal pinjaman. Gitu ya. Pinjaman dari mana? Anggota, yaitu apa, dari kalau seperti tadi yang saya sampaikan, anggota kan juga bisa nabung gitu ya. Nah, itu bisa dipakai juga sebagai modal gitu ya. Kemudian dari koperasi lain,
dari bank atau lembaga keuangan lain. Berarti sebenarnya pada koperasi ini tadi yang saya sampaikan cukup mudah mengakses pendanaan karena dia juga bisa ngutang ke bank seperti PT, gitu ya, ataupun lembaga keuangan lain, ataupun bahkan koperasi lainnya, gitu ya, koperasi simpan pinjam, gitu ya misalkan, ataupun bahkan bisa menerbitkan obligasi, gitu ya, obligasi atau istilahnya surat hutang. Nanti untuk ini kita bahas di sesi lain saja, gitu ya. Nanti saya usahakan ada pembahasan terkait dengan masalah portofolio investasi sehingga nanti kalian paham, gitu ya, baik itu nanti kalian sebagai pribadi ataupun sebagai perusahaan itu harus paham terkait dengan portofolio investasi. Gitu. Tidak harus sebagai pribadi saja, perusahaan pun harus paham itu. Ini nanti kita bahas terkait dengan apa bedanya saham, obligasi, terus bedanya dengan kredit melalui bank, gitu ya. Masing-masing punya karakter sendiri-sendiri dan kalian kalau misalkan nanti sebagai pengusaha khususnya gitu yang pengusaha itu harus paham itu. Dan juga misalkan sebagai pribadi atau pekerja pun sebaiknya juga paham. Gitu. Nah, berikutnya adalah modal. Nah, kemudian ada penjelasan di sini modal pinjaman hanya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggotanya. Nah, ini tambahan gitu ya untuk terkait dengan modal pinjaman. Nah, berikutnya kalau kita bisa simpulkan bersama gitu ya, kalau kita petakan gitu ya. Kalau kita lihat dari keempat faktor modal gitu ya, kumpulan, tanggung jawab, pajak gitu ya, masing-masing bentuk usaha kita bisa simpulkan dalam bentuk satu tabel seperti ini. Ya. Kalau tadi usaha perorangan, modal itu ya relatif bisa kecil, bisa besar, gitu ya. Kemudian kumpulannya ya tidak ada kumpulan, namanya perorangan gitu ya, hanya satu orang saja. Kemudian tanggung jawabnya tak terbatas sampai harta pribadi. Pajak adalah hanya pajak penghasilan, karena ini usaha perorangan. Nah, sedangkan CV ini sebenarnya juga relatif gitu ya. Sebenarnya relatif, tapi biasanya lebih besar dari perorangan. Kemudian kumpulan orang minimal tadi dengan 2 orang. Nah, tanggung jawab juga tak terbatas sampai harta pribadi. Kemudian di sini pajaknya ada pajak penghasilan dan pajak perusahaan ini maksudnya pajak badan. Berarti nanti ada pajak individu penghasilan orang-orang yang bekerja di dalam CV dan pajak badan, gitu ya. Sehingga nggak enak dong bentuk usaha seperti CV dan seterusnya ini gitu ada 2 pajak gitu. Tapi kan keuntungan yang lain gitu ya, misalkan akses pendanaan antara perorangan dengan CV juga berbeda gitu ya. Pendanaannya CV bisa jauh lebih besar dibandingkan perorangan gitu ya. Seperti contohnya seperti UMKM, kredit mikro itu bisa diakses oleh perorangan ataupun CV yang benar-benar masih mikro gitu ya ataupun kecil. Nah, itu kan hanya pendanaan hanya sampai 20 juta. Nah, tetapi kalau misalkan yang berbeda, misalkan CV bahkan sampai PT, gitu ya, bisa ratusan miliar, bahkan T gitu ya, triliun kalau untuk PT. Nah, itu perbedaan signifikan sehingga kemudian ya pajaknya juga harus gede gitu ya. Pajaknya harus gede itu maksudnya pajak badan sendiri, gitu ya. Pajak penghasilan dari orang-orang yang bekerja di dalam badan usaha tersebut ya juga sendiri gitu ya. Berarti memang nanti ada NPWP individu atau pribadi dan ada NPWP badan. Firma ini cenderung sama dengan CV gitu ya. Nah, ini juga tanggung jawab tak terbatas sampai harta pribadi. Kemudian kalau PT di sini besar. Nah, di sini firm ini adalah kumpulan orang yang memiliki profesi yang sama atau bidang kerja yang sama gitu ya. Itu namanya firma, itu adalah kumpulan firm. Nah, kemudian untuk PT ini adalah kumpulan modal. Bukan kumpulan orang saja. Yang penting di sini mereka melihatnya adalah modal. Gitu ya, kumpulan modal. Nah, masing-masing pihak yang menyetor modal itu ada proporsi modalnya kan, sekian persen, sekian persen. Kemudian tanggung jawab terbatas hanya sampai aset PT saja atau maksimal tadi saham gitu ya. Kalau misalkan benar-benar kesulitan ya sudahlah pemilik sahamnya melepas saham gitu ya.
melepas kepemilikannya, berpindah ke orang lain, tetapi hasil penjualan itu bisa digunakan untuk nutup hutang, misal seperti itu. Tetapi tidak sampai ke apa? Harta pribadi yang sudah atas nama pribadi, misalkan rumah sudah atas nama A gitu ya, si A ini adalah nama orang tadi. Tidak sampai kemudian harus jual itu, tidak gitu ya. Nah, itu sehingga sebenarnya PT itu kan juga kemudian seperti ini gitu ya. Kalau kalian punya PT juga kemudian apa namanya? Anggap saja bukan CEO-nya gitu ya, sebagai pemegang sahamnya. Kan dapat dividen gitu ya. Dapat dividen, misalkan dapat dividen 1M. 1M kemudian Anda belikan rumah atas nama pribadi. Ya, kalau ada apa-apa rumah ini karena sudah atas nama pribadi, meskipun hasil dari dividen, karena dividen itu hak pribadi dari si pemegang saham tadi, si rumah ini tadi nggak bisa kemudian diutik-utik harus dijual untuk nutupin utang dari PT, tidak. Yang hanya diutik-utik ya saham yang masih ada di situ, saham yang dipunyai oleh si pemegang saham ini tadi. Tapi rumah hasil dari dividen itu sudah dianggap terpisah dari PT. Berbeda kalau misalkan begini, seperti tadi kan ada profit di PT, ada laba ditahan, ya kan? Ada laba dibagi, laba dibagi kan dividen tadi ya sudah dibagi. Nah, laba ditahan ini digunakan apa? Tidak boleh kalau laba ditahan digunakan untuk beli barang pribadi gitu ya. Nah, biasanya digunakan apa? Misalkan untuk membeli untuk operasional gitu, mungkin untuk distribusi digunakan untuk beli truk. Nah, truknya harganya 1M. Nah, kalau kemudian nanti ternyata macet, gitu ya, ya truk ini bisa kemudian dijual untuk bayar hutang. Karena apa? Truk ini tadi dibeli dan diatasnamakan PT dan dibiayai dari tadi kan laba yang ditahan. Tapi kalau yang dibagi ya sudah tidak ada urusan dengan PT, gitu ya. Nah, begitupun juga penghasilan gitu ya. Misalkan si pemegang saham ini juga ditunjuk sebagai CEO. Nah, penghasilan dia dari kerja sebagai CEO di PT, kemudian dia belikan rumah, mobil, ya itu juga sudah milik pribadi dia, bukan milik pribadi PT, gitu ya. Sehingga memang itu tadi terbatas, terpisah antara aset pribadi dengan aset PT. Kemudian koperasi, ya modalnya relatif juga bisa kecil, bisa besar. Kemudian ini adalah kumpulan orang karena tadi 20 orang gitu ya, dan lebih ke arah tadi musyawarah mufakat gitu ya dalam keputusannya, kekeluargaan lebih ke arah sana. Dan biasanya kalau di PT itu ada rapat umum pemegang saham gitu ya. Di koperasi itu juga ada rapat anggota tahunan gitu ya. Dan biasanya diselenggarakan akhir tahun atau awal tahun depannya. Seperti itu. Sama, berarti skemanya sama. Tapi kalau di CV firma enggak ada gitu ya. Rapat umum pemegang saham atau seperti tadi rapat anggota tahunan gitu ya, yang membahas profit, membahas ini tidak wajib ada gitu ya. Nah, kalau di PT koperasi ini wajib ada. Karena itu sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, kalau di PT, kalau di koperasi ya terhadap anggotanya. Oke, itu saja. Ini hanya contoh saja gitu ya, pengurusan izin di kantor pelayanan perizinan terpadu Kota Surakarta gitu ya. Nah, jenis-jenis perizinannya gitu ya banyak. Ada keterangan rencana peta, ada IMB, IPB gitu ya. Ya ini izin gangguan. Nah, tadi yang saya sampaikan itu terkait dengan HO. Kemudian ini tempat usaha ini situ gitu ya. Ini terkait biasanya dua izin ini. Kemudian tadi SIUP. Nah, terus kemudian kalau ini daftar gudang berarti berupa gudang. Kalau ini TDP secara umum perusahaan. Kalau ini gudang bisa jadi kan perusahaan itu punya gudang gitu yang besar lah. Ini perlu kemudian dia uruskan juga tanda daftar gudangnya. Kemudian ada SIUI. Lah ini lebih ke arah untuk yang industri atau usahanya produksi. Kalau ini khusus tadi yang SIUP itu dagang. Kalau misalkan dia memproduksi dan juga dagang gitu ya. Dari hasil produksinya dia dagangkan sendiri, berarti harus punya SIUP dan SIUI ini gitu ya.
harus punya keduanya. Kemudian izin reklame, izin ini biro jasa perjalanan wisata, pemandu wisata dan lain sebagainya. Ya. Ini kan ada izin-izin khusus kan ya terkait dengan wisata. Pemandu wisata ada sendiri. Gitu. Jasa informasi pariwisata ada, jasa konvensi ada, izin hotel dan lain sebagainya. Ini hanya 20 perizinan contoh saja. Sebenarnya masih banyak izin-izin yang lain gitu ya yang diurus oleh kantor pelayanan perizinan. Nah, ini contoh aja prosedur, bukan contoh ya, ini memang saya ambil dari alur prosedur di kantor pelayanan perizinan di Surakarta seperti ini gitu ya. Pengajuan, berkas masuk dan seterusnya. Cuman saat ini gitu ya yang perlu kalian ketahui sudah terintegrasi secara nasional untuk perizinan, tetapi untuk beberapa perizinan teknis tetap biasanya pengusaha harus mengurus izin ke kantor perizinan terpadu di wilayah bisnisnya gitu ya. Tetapi kalau secara untuk izin-izin yang umum itu sudah bisa terakomodir di aplikasi OSS gitu ya. Terkait dengan online service system yang sudah digagas atau dibuat oleh dari Kemenkumham gitu. Itu ada sudah terintegrasi di sana. Tetapi untuk beberapa yang teknis gitu biasanya tetap harus ke Pemda setempat. Gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas dari pemaparan saya.